nomor 100 perkebunan buka dan tidak terbuka umum. Baik, saudara Doktermen, siap hari ini? Siap ya, baik. Sesuai dengan jadwal sidang yang lalu, kami kesempatan kepada saudara untuk menyampaikan nota pembedaan di persidangan ini. Yang mana dalam persidangan sebelumnya, saudara telah menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saudara. Ya, dan dalam persidangan yang lalu kami sebutkan juga bahwa saudara juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan secara pribadi. Demikian ya. Baik, penasihat hukum bagaimana? Nota pembedaan sudah dibacakan kepada sidang ini? Ya, saya dibacakan. Untuk pledoi atas surat tuntutan penuntut umum dalam perkara tindak pidana perkebunan nomor Rekap 105/Perkebunan/2014/PNPLW bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tertanggal 29 April 2014. Selanjutnya disebut sebagai surat dakwaan. Tidak kami bacakan ini. Bahwa pada tanggal 8 Juli penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana rekuisitor setebal 99 halaman yang pada intinya penuntut umum menuntut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat 1 Junto pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Perkebunan Junto pasal 455 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap hal tersebut, penuntut umum pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mulia memutuskan 1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun serta 2. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 3 bulan. Bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan penuntut umum tersebut, kami selaku penasihat hukum terdakwa menyatakan menolak dan oleh karenanya kami akan membacakan nota pembelaan atau pledoi yang akan menguraikan dan menjelaskan secara terang benderang mengenai alasan penolakan kami tersebut. Oleh karena itu, sistematika nota pembelaan atau pledoi ini kami susun sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 fakta-fakta persidangan dan analisa fakta, bab 3 analisa yuridis terhadap tuntutan penuntut umum, bab 4 kesimpulan dari permohonan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, dan masyarakat pengunjung sidang serta rekan-rekan pers yang kami hormati. Pembangunan KKPA Desa Batang Milo Kecil diawali pada tanggal 15 Oktober 1999 melalui kesepakatan yang dibuat antara PT AD dengan masyarakat Desa Batang Milo Kecil yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan penyelesaian lahan. Dalam kesepakatan tersebut, PT AD menyatakan kesediaannya membangun kebun kelapa sawit untuk masyarakat dengan pola KKPA yang lokasinya di luar HGI PT AD. Selain itu disepakati juga bahwa pengurusan lahan akan dilaksanakan oleh pihak desa dan Pemda Pelelawan atau Kampar, sedangkan dana disediakan oleh PT AD. Bahwa telah terungkap dalam persidangan bahwa perkebunan kelapa sawit pola KKPA semata-mata dibangun oleh PT AD untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Desa Batang Milo Kecil di atas lahan milik masyarakat Desa Batang Milo Kecil, di mana mulai dari persiapan lahan maupun pengurusan perizinannya diurus seluruhnya oleh dan diatasnamakan kepada Koperasi Petani Sejahtera, selanjutnya disebut sebagai Koptanes. Dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun KKPA tersebut, PT AD telah berperan sebagai bapak angkat yang membantu membangun dan mengelola kebun serta memberikan kredit kepada masyarakat Desa Batang Milo Kecil sebagaimana ditetapkan ketentuan pasal 11 Permentan nomor 26 dari 2007. Namun menjadi tanda tanya besar pada saat ini adalah mengapa permasalahan tidak adanya izin usaha perkebunan atau selanjutnya disebut sebagai IUP di kebun KKPA Desa Batang Milo Kecil dipersalahkan kepada PT AD oleh penyidik pada Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di samping itu, sungguh janggal mengapa masalah ini baru muncul sekarang, padahal kebun KKPA Desa Batang Milo Kecil telah berlangsung sejak tahun 2006 dan selama itu pula keberadaan kebun KKPA tersebut diketahui oleh pemerintah Kabupaten Pelelawan tanpa pernah sekalipun mempermasalahkan atau memberikan peringatan, dan bahkan sebaliknya pemerintah Kabupaten Pelelawan secara aktif mendukung pembangunan dan pengelolaan kebun KKPA karena mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Batang Milo Kecil
bahwa pada faktanya penyidikan perkara Aqua bermula dari adanya public pressure dan government pressure yang timbul karena adanya kejadian kebakaran lahan pada bulan Juli 2013 lalu. Keterangan ahli dalam persidangan bertujuan untuk membuat terang ataupun memperjelas suatu perkara yang didakwakan dan dituntut kepada terdakwa. Dalam proses persidangan perkara ini, penuntut umum telah berusaha menghadirkan di hadapan persidangan ahli Profesor Dr. Edward Omar Syarif Yaritz, SHMU, yang telah memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan. Namun demikian, ahli Profesor Dr. Edward Omar Syarif Yaritz, SHMU tersebut tidak berhasil dihadirkan oleh penuntut umum dan karena penuntut umum membacakan BAP keterangan ahli dalam persidangan. Bahwa ketentuan pasal 186 menyatakan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya MK-nya tidak Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar halaman 165 memberikan komentar terhadap ketentuan pasal 186 KUHP sebagai berikut. Dalam pasal ini dapat diketahui bahwa bukti keterangan ahli itu bukan apa yang oleh ahli terangkan di muka penyidik atau penuntut umum, walaupun dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan, tetapi berupa apa yang orang ahli nyatakan di sidang pengadilan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Berdasarkan hal tersebut, maka pembacaan BAP ahli Profesor Dr. Edward Omar Syarif Yaritz, SHMU tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dan tidak dapat dipergunakan di dalam proses persidangan. Kasus setiap orang dalam pasal 46 sampai dengan 52 Undang-Undang Perkebunan merupakan rumusan yang ditujukan pada orang per orang secara pribadi sebagai subjek hukum yang dituju. Dengan demikian, kedudukan dasar penuntut umum yang telah menempatkan terdakwa dalam jabatannya sebagai pengurus PPAD atau badan hukum adalah salah karena norma sasaran dalam Undang-Undang Perkebunan adalah orang secara pribadi dan bukan badan hukum. 10. Ahli Dr. Khairul Huda SHMH dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pasal 59 KUH pidana, pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana adalah pihak yang secara langsung turut campur dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, baik dalam jabatannya maupun secara pribadi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka secara hukum terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban baik dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur PPAD pada tahun 2010 hingga Agustus 2017 maupun secara pribadi atas tindak pidana perkebunan yang dituntut kepadanya, karena tidak ada satupun fakta dalam persidangan yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam pembukaan, penanaman maupun pengelolaan kebun kelapa sawit KPA. Keputusan untuk membangun kebun kelapa sawit KPA diambil oleh komisaris serta pemegang saham PPAD yang berada di Ipoh, Malaysia, setelah adanya permintaan dan desakan dari masyarakat desa Batangan Kecil. Selanjutnya, pembukaan lahan dari tahun 2006 sampai dengan 2008 dipimpin oleh Lei Tiong selaku General Manager. Meskipun pada bulan Desember 2006 terdakwa menjabat sebagai Regional Director dan tahun 2010 terdakwa menjabat sebagai Presiden Direktur PPAD, namun terdakwa tidak pernah memerintahkan, mengeluarkan kebijakan maupun turut campur dalam pembangunan dan pengelolaan kebun KPA tersebut. Lebih lanjut, subjek hukum setiap orang berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat 1 junto pasal 17 ayat 1 junto pasal 1 angka 4 junto pasal 1 angka 5 junto pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Dengan demikian, terdakwa sebagai warga negara Malaysia memegang paspor negara Malaysia nomor A2372848 bukan sasaran normal penerapan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perkebunan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas tindak pidana perkebunan pada perkara Aqua. Berdasarkan argumentasi yang telah kami sampaikan di atas, di mana kami telah berusaha sebaik-baiknya untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara ini, maka sampailah kami pada bagian permohonan dalam nota pembelaan ini. Perkenankanlah kami mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim yang kami muliakan, agar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Bo Temeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat 1 junto pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan junto
Kepada saudara Golkemeng, ada mau disampaikan lagi, mau ditambahkan? Silakan. Oh, secara lisan, silakan berdiri. Silakan berdiri. Mau lisan saja, secara langsung, bukan tertulis ya. Baik, silakan. Dan kali ini saya akan beritahu selama saya bertugas terdahulu di Indonesia 9 tahun, saya tidak pernah melanggar apapun hukum di Indonesia. Saya selalu hargai atas dasar hukum negara ini dan tidak menghadapi apa-apa. Nomor dua, atas pribadi saya kerana kooperatif saya atas perhargaan hukum negara Indonesia, walaupun saya sudah pensiun selepas pulang ke Malaysia, bila diminta untuk panggilan sebagai saksi, saya rumah di sini. Dan selepas 2 hari, 9 Oktober, 10 Oktober, saya mai sini, saya pasport telah dicekal sampai ke hari ini lebih kurang 10 bulan saya bisa pulang. Dan saya rasa sedih. Saya berpisah dengan keluarga saya sudah 10 bulan. Tergantung hasil saya tergantung di sini. Itu saya. Dan saya minta majelis hakim boleh timbang saya dan atas kasus saya. Terima kasih. Ya. Baik. Pokoknya saudara mohon keputusan yang terjadinya ya. Pertimbangan tadi ya. Terima kasih. Baik, silakan. Beri kesempatan kepada penuntut umum menyampaikan tanggapan dalam konflik. Sidang ini berlanjut kembali pada hari Selasa tanggal 15 Juli tahun 2014. Terdakwa kembali dalam tahanan dan penggeledahan dan ditahan pada penuntut umum pada beberapa hari berikutnya. Silakan selesai dan tutup.